Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Pramesti, NIM 20 I10060, Prodi Teknologi Pangan tahun 2020. Ini saya akan menjelaskan tentang isi dari artikel tersebut. Tradisi keagamaan adalah fenomena kompleks yang terdiri dari ajaran, identitas, masyarakat, struktur, cerita, dan ritual. Seseorang menerima tradisi keagamaan. Tidak ada jiwa Katolik, jiwa Metodis, jiwa Yahudi, atau jiwa Muslim. Dengan memeriksa agama dan kesehatan mental dari berbagai perspektif, studi dalam buku ini berusaha untuk memahami secara terbatas apa unsur-unsur dari tradisi tertentu dan bagaimana tradisi keagamaan orang itu dibentuk oleh berpengaruh yang akan mempengaruhi kehidupan mentalnya. Sehingga kita mempertimbangkan agama dan kesehatan mental dari berbagai perspektif agama akan penting untuk diingat bahwa individulah yang telah menginternalisasi pembentukan agama. Meskipun mungkin tidak ada perspektif Katolik, ajaran pembentukan Katolik tentu memang ada. Gereja Katolik Roma bersifat universal. Struktur dan kepala paus sangat terlihat. Pengucapannya sering dipublikasikan dalam beberapa kasus, bahkan ditunjukkan kepada warga dunia. Dengan demikian, dalam beberapa hal, Katolik memang mungkin lebih dikenal daripada agama lain, setidaknya di negara ini. Dan mungkin juga ada lebih banyak transversi negatif karena struktur otoritas dan sifat publik dari berbagai pernyataan resmi. Masalah yang lebih kritis adalah pemahaman yang diperlukan tentang orang-orang Katolik yang memilih untuk menggunakan kedua metode, yaitu psikoterapi dan pengakuan. Karena itu mengharuskan psikoterapis memiliki pengetahuan penuh tentang sejarah Katolik, di mana klien berbicara dan bahwa imam memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses terapi, sehingga dia dapat membimbing klien menuju keutuhan yang baik, Kristen, dan psikoterapi. Gereja Katolik di Amerika Serikat telah menjadi gereja imigran. Apa yang telah berarti bahwa ketika setiap gelombang baru imigran tiba dan menetap di lingkungan dengan orang lain dari tanah air mereka mendirikan sekolah paroki. Karena uang sekolahnya minim, bahkan anak-anak yang miskin pun tidak dikecualikan. Selain itu, gereja memberikan kening pada anak-anak pergi ke sekolah umum. Sehingga orang tua dan imam melakukan segala upaya untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah Katolik. Minimnya biaya kuliah di sekolah dimungkinkan karena sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh biarawati yang mengenakan kebiasaan beragama dan yang tidak dibayar gajinya. Beberapa biarawati hanya lulus SMA dengan beberapa persiapan perguruan tinggi, sedangkan yang lain memiliki gelar kuliah atau gelar lanjutan. Sensitivitas psikologis bukanlah karakteristik baik dari pembentukan biarawati atau sistem pendidikan mereka. Setiap instruksi lebih lanjut datang terutama dari khotbah yang dikotbahkan pada misa pada hari Minggu, yang sebagai suatu peraturan berfokus pada ajaran Katolik dan memperkuat apa yang telah dipelajari di sekolah tata bahasa. Akibatnya, pembentukan agama umat Katolik ini pada dasarnya tidak berkembang jauh melampaui tingkat dasar. Meskipun umat Katolik yang bersekolah di sekolah menengah Katolik dan perguruan tinggi Katolik memiliki kesempatan untuk mengembangkan formasi Katolik mereka bersama dengan pembentukan intelektual mereka. Prosesnya masih dalam konteks Katolik. Beberapa imam mencegah siswa untuk menghadiri perguruan tinggi non-Katolik. Menunjukkan itu berdosa. Pembentukan pendidikan yang berlangsung semata-mata di sekolah-sekolah Katolik menghasilkan insularitas pemikiran tertentu yang menumbuhkan stereotip karena kurangnya interaksi dengan iman lain. Ketika pernikahan antar agama terjadi, dan Katolik harus berjanji bahwa dia akan membesarkan anak-anaknya dalam iman Katolik. Pendidikan agama yang pada dasarnya berakhir di sekolah tata bahasa atau yang termasuk dalam sekolah menengah perguruan tinggi masih bisa lebih terbelakang daripada aspek lain dari kehidupan seseorang. Namun, pada paradigma diartikulasikan
dengan baik dan disepakati tentang apa itu menjadi orang Katolik. Ini memberikan fondasi bagi kehidupan dan kerangka kerja yang solid untuk membuat keputusan. Sekolah paroki dikelola oleh orang awam dan wanita. Katekisme Baltimore tidak lagi menjadi alat utama untuk mengkomunikasikan doktrin Katolik. Sebaliknya, untuk sementara setidaknya ada sangat sedikit konten di kelas agama. Paradigma yang jelas dari instruksi agama hilang. Ada semacam budaya, tetapi tidak lebih merupakan budaya kebingungan sebagai metode baru. Dalam keluarga yang sama atau keluarga yang berbeda, mungkin ada variasi besar mengenai hal-hal seperti kehadiran gereja, perayaan Ekaristi, hari besar, keagamaan tertentu, keakraban dengan orang-orang kudus, dan hubungan dengan anggota rohaniwan. Selain itu, bukan hanya keluarga nuklir yang menjadi transmisi identitas agama, pengaruh generasi seperti menikah dalam generasi sebelumnya mungkin memiliki dampak besar pada bagaimana keluarga berpikir tentang menjadi Katolik. Tingkat pendidikan keluarga yang status sosial ekonominya dan perubahan di kedua bidang selama bertahun-tahun juga berperan dalam bagaimana seseorang menginternalisasi tradisi keagamaannya. Tidak hanya keluarga, tetapi juga konteks etnis dan bentuk lingkungan apa yang dipelajari. Dengan mengeksplorasi pembentukan agama seseorang dan keinginan dan fantasi yang melekat pada apa yang telah mereka pelajari, dokter dapat membantu orang tersebut untuk memikirkannya kembali dari perspektif perkembangan yang berbeda. Bukan hanya umat Katolik yang memiliki masalah dengan figur otoritas dan tanggung jawab pribadi, namun mengingat doktrin-doktrin yang sangat eksplisit dan jelas serta pengucapannya, para pemimpin gereja Katolik, umat Katolik dapat berjuang dengan wewenang dan tanggung jawab pribadi dengan cara yang telah dibentuk oleh pengalaman mereka